Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sa'diyah, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar semester 2 dengan NIM 860394033. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup fundamental dalam dunia akademik, yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Mungkin terdengar berat, tapi tenang, kita akan bahas bareng-bareng dengan cara yang mudah dipahami. Yuk kita mulai. Apa itu filsafat ilmu? Sebelum masuk ke tiga pilar utamanya, kita perlu paham dulu apa sih sebenarnya filsafat ilmu itu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang menelaah hakikat, proses, dan nilai dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, filsafat ilmu bukan sekedar teori yang mengawang-awang. Ia justru menjadi kompas yang mengarahkan setiap ilmuwan dalam berpikir dan berkarya. Dan kompas itu sendiri terdiri dari tiga bagian: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang sering disebut sebagai trinitas fondasi keilmuan. Pilar yang pertama yaitu ontologi. Ontologi menjawab pertanyaan paling mendasar dalam ilmu pengetahuan. Apa yang menjadi objek penelaahan ilmu? Singkatnya, ontologi berbicara tentang hakikat realitas. Apakah sesuatu itu benar-benar ada atau tidak? Dan dalam bentuk apa ia ada? Misalnya, apakah realitas itu bersifat fisik, seperti benda yang bisa kita sentuh, atau bersifat non-fisik, seperti ide atau gagasan? Ontologi juga membantu kita untuk mengklarifikasikan objek, membedakan mana yang bersifat objektif, artinya bisa diverifikasi secara umum, dan mana yang bersifat intersubjektif yang dipengaruhi oleh kesepakatan bersama. Jadi, kalau kita ibaratkan pembangunan sebuah rumah, ontologi adalah bahan bakunya. Ia menentukan apa yang akan kita bangun dan dari apa kita membangunnya. Pilar yang kedua adalah epistemologi. Kalau ontologi membahas apa yang ada, maka epistemologi menjawab bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu itu benar. Epistemologi mengeksplorasi proses untuk memperoleh pengetahuan yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua pendekatan di sini. Pertama, rasionalisme mengandalkan penalaran logis dan akal. Kedua, empirisme mengandalkan bukti nyata yang bisa diamati. Ilmu yang baik menggabungkan keduanya melalui metode ilmiah. Alat verifikasinya pun beragam, mulai dari observasi yang terukur, eksperimen yang terkontrol, hingga analisis statistik. Intinya, epistemologi memastikan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar opini pribadi atau klaim sembarangan. Ia harus bisa dibuktikan. Kalau ontologi adalah bahan baku, maka epistemologi adalah alat untuk memprosesnya. Cara kita mengolah bahan mentah menjadi pengetahuan yang valid. Pilar yang ketiga adalah aksiologi. Ini adalah pilar yang sering kali terlupakan, padahal sangat penting. Aksiologi membahas untuk apa pengetahuan itu digunakan. Aksiologi berbicara tentang nilai, etika, dan dampak dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan tidak bersifat netral. Setiap penemuan ilmiah punya potensi untuk digunakan secara baik atau sebaliknya disalahgunakan. Maka, aksiologi hadir sebagai batas moral. Penggunaan ilmu harus selaras dengan martabat manusia dan kemaslahatan bersama. Contoh sederhananya, teknologi nuklir bisa digunakan untuk energi yang bermanfaat, tapi juga bisa menjadi senjata pemusnah. Disinilah aksiologi berperan, mengarahkan ilmu agar berpihak pada kemanusiaan, bukan kepentingan pribadi semata. Jadi, dalam metafora rumah tadi, aksiologi adalah arah navigasi yang menentukan kemana kita pergi setelah rumah itu selesai dibangun. Nah, supaya ketiga pilar tadi tidak terasa abstrak, kita ambil satu contoh nyata yang dekat dengan kehidupan kita sebagai calon pendidik, yaitu program sarapan sehat di sekolah. Coba kita bedah bersama menggunakan tiga kacamata filsafat ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah ontologi. Objek kajiannya adalah hubungan antara asupan gizi atau fisik dan konsentrasi belajar atau non-fisik. Keduanya nyata dan layak diteliti. 2. Epistemologi. Guru atau peneliti mengamati, mencatat bukti seberapa aktif siswa bertanya, seberapa rendah tingkat absen, dan bersifat nyata, bukan asumsi. Yang ketiga adalah aksiologi. Tujuan dan nilai. Program ini bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, memastikan semua siswa mendapat nutrisi yang sama demi kemaslahatan umum. Bayangkan, ketika seorang siswa yang datang ke sekolah dengan perut lapar, perutnya kosong jadi penghambat ilmu. Ia kesulitan fokus, enggan bertanya, dan mudah mengantuk. Ini
adalah fakta yang bisa diamati secara langsung, dan itulah objek kajian ontologi dari program ini. Lalu bagaimana kita membuktikannya? Disinilah epistemologi bekerja. Guru atau peneliti aktif mengamati, mencatat perubahan partisipasi siswa, membandingkan tingkat kehadiran sebelum dan sesudah program, serta merekam respon siswa saat belajar. Semua itu adalah metode ilmiah untuk memvalidasi kebenaran. Dan pada akhirnya, aksiologi mempertanyakan untuk siapa dan untuk apa program ini dijalankan. Jawabannya jelas, demi keadilan dan kesejahteraan seluruh peserta didik. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, setiap anak berhak mendapat nutrisi yang sama agar bisa belajar dengan optimal. Jadi, sebuah program bisa disebut ilmiah dan bermakna apabila ia memiliki kejelasan objek. Dari sisi ontologi, keabsahan cara dari sisi epistemologi, dan kemuliaan tujuan dari sisi aksiologi. Nah, ketiga pilar ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya bekerja secara sinergis. Ontologi menyediakan bahan baku penelitian, epistemologi menyediakan alat pemrosesan data, dan aksiologi memberikan arah navigasi tujuan. Tanpa salah satu dari ketiganya, bangunan ilmu pengetahuan akan kehilangan integritasnya. Seperti sebuah rumah tanpa pondasi, tanpa alat bangun, atau tanpa arah yang jelas. Sebagai penutup, saya ingin berbagi sebuah kutipan penting. Filsafat ilmu bukan sekedar teori, melainkan kompas bagi ilmuwan untuk memastikan bahwa setiap pengetahuan memiliki dasar yang nyata, proses yang valid, dan manfaat yang mulia. Jadi, mari kita jadikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukan hanya sekedar bahan hafalan, tapi sebagai cara pandang kita dalam menjalani dunia akademik. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.